Pagi sahabat-sahabatku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang pada pagi hari ini kembali saya menjumpai saudara-saudara semua melalui perenungan firman Tuhan saat ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Amsal pasal 17 ayat yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya, orang yang berpengertian berkepala dingin. Sekali lagi, orang yang berpengetahuan menahan perkataannya, orang yang berpengertian berkepala dingin. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada peribahasa yang mengatakan bahwa dalamnya laut dapat diduga, tetapi dalamnya hati siapa yang tahu. Peribahasa ini menyiratkan bahwa isi hati seseorang tidak dapat ditebak, tidak dapat diketahui, tidak dapat untuk diukur. Bisa saja orang tampak ramah dan sopan, tetapi begitu kepentingan pribadinya terusik, begitu ada egonya yang berbenturan dengan kita, secepat kilat ia berubah menjadi beringas, garang, dan sebagainya. Lalu keluarlah perkataan-perkataan yang pedas, yang menyakitkan, sehingga menimbulkan kesalahpahaman dan memicu terjadinya konflik. Alkitab memperingatkan bahwa di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Amsal 10 ayat yang ke-19. Perkataan yang tidak dikendalikan secara bijaksana dapat membuat sak dalam hati, menyinggung perasaan, dan akhirnya merusak hubungan yang sudah terjalin sebelumnya. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bekerja hari ini, sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, mari sejenak kita meluangkan waktu untuk mendengarkan pesan Tuhan bagi kita saat ini. Pesan Tuhan saat ini yang pertama adalah orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, apa artinya bagi kita? Artinya adalah firman Tuhan menasihati agar kita selalu berhati-hati dalam berkata-kata, dan seyogyanya kata-kata kita diucapkan di tempat yang tepat dan pada waktu yang tepat pula. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggang perak. Amsal 25 ayat yang ke-11. Yang menjadi permasalahannya adalah kita seringkali tidak bisa menahan diri berkata-kata atau berbicara tanpa berpikir terlebih dahulu. Padahal kata-kata yang sudah terlanjur diucapkan tidak mungkin ditarik kembali, dan pada saatnya kita harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Oleh karena itu, kalau tidak perlu bicara, adalah lebih baik, adalah lebih bijak kalau kita diam daripada banyak bicara. Namun perkataan tersebut bukannya membangun, tetapi menghancurkan kehidupan orang lain. Itu pesan Tuhan yang pertama. Pesan Tuhan yang kedua bagi kita adalah orang yang berpengertian berkepala dingin. Apa artinya bagi kita saat pagi hari ini, sahabat-sahabatku? Ayat ini memberikan penjelasan kepada kita supaya kita tidak menjadi orang yang mudah marah,
Ini bukan berarti bahwa kita tidak boleh marah, namun jangan menjadi pemarah. Kelolalah emosi dengan baik dan dengan kepala dingin, karena itulah ciri orang yang bijaksana dan takut akan Tuhan. Orang yang berpengertian, orang yang berpengetahuan adalah orang yang tidak gampang emosi. Orang yang berpengertian adalah orang yang mampu menahan diri, mengendalikan emosi di dalam kehidupannya. Karena ketika seseorang gampang marah, ketika seseorang itu gampang emosi, maka itu menunjukkan kebodohan dirinya. Maka itu menunjukkan kekerdilan karakternya di hadapan orang banyak. Orang yang bijak, orang yang berpengertian selalu berkepala dingin. Karena apa, saudara-saudara? Yakobus mengatakan bahwa kita itu jangan cepat marah, karena dengan amarah tidak ada yang baik yang bisa kita lakukan. Dengan kita marah-marah bukannya menyelesaikan masalah, tetapi justru menimbulkan masalah yang baru. Oleh sebab itu, saudaraku yang diberkatin Tuhan, lewat pesan Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berhati-hati ketika kita berbicara. Di dunia ini ada 3 hal, ketika itu dilepaskan tidak mungkin akan bisa kembali lagi. Yang pertama adalah kalau kita melepaskan waktu kita, maka waktu itu akan berlalu dan terbuang sia-sia, dan waktu itu tidak akan pernah kembali. Yang kedua, kalau kita melepaskan anak panah, maka anak panah itu tidak akan kembali. Dan yang ketiga, kalau kita melepaskan perkataan kita, baik atau buruk perkataan kita tidak akan pernah kembali, tidak akan pernah bisa diralat. Oleh sebab itu, berhati-hatilah engkau berbicara. Kalau perkataanmu itu tidak membangun, kalau perkataanmu tidak ada manfaatnya, lebih baik berdiam diri, berhematlah untuk mengeluarkan kata-kata. Berbicara kalau perlu, berbicara kalau itu ada gunanya. Jangan kita mengumbar kata-kata yang sia-sia, karena semuanya itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jaga mulut bibir kita, jangan seperti kuda atau keledai yang hidupnya dikendalikan melalui tali kekang di mulutnya. Maka kendalikanlah mulut kita, karena ketika kita menjaga perkataan kita, ketika kita menjaga lidah kita, maka kita menjaga hidup kita dari kesukaran. Yang kedua, saudara-saudaraku yang diberkatin Tuhan, selesaikanlah segala sesuatu dengan berkepala dingin. Manage konflik dengan baik, kelola emosi dengan baik. Jangan turuti emosi kita, karena tidak akan pernah amarah itu mengerjakan sesuatu yang baik di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah firman Tuhan hari ini menolong kita. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menuntun kita untuk berperilaku, untuk bekerja, untuk berkata-kata sepanjang hari ini, supaya setiap perkataan kita, supaya setiap tingkah laku kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh sebab itu, mari kita masuki hari ini dengan sukacita di dalam Tuhan. Tetap semangat beraktivitas, lakukan yang terbaik untuk Tuhan, dan yakinlah Tuhan akan menolong, akan memberkati engkau sepanjang hari ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.